Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajri illa ala rabbil alamin. Kita bacakan Fatihah terlebih dahulu sebagai pembukaan, mengikut kepada pembukaan Al-Quran dengan suratul Fatihah, dengan seluruh hajat yang kita hajatkan. Semoga Allah SWT permudah, dan juga bagi saudara-saudara kita, diri kita, keluarga kita yang tengah sakit, semoga Allah SWT sehatkan zahir dan batinnya. Dan juga Allah SWT buka kepada kita futuh, pembukaan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, sehingga manfaat dunia, manfaat akhirat. Dan kita kirimkan Fatihah ini juga kepada seluruh keluarga kita, orang tua kita yang telah wafat, dan saudara-saudara kita, wabil khusus kepada guru-guru kita, khususan ila murabbina Asy-Syaikh Al-Hajj Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa keluarga kita, orang tua kita, istri kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari wa ala ma nawa waliduna wa masyayikhuna wa salafuna salihun ila hadratin Nabi SAW bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali di salah satu daripada taman-taman surganya untuk membahas pembahasan kali ini mengenai zakat. Setelah kemarin kita bergelut dengan sholat, dimulai dari wudu, syarat dan rukunnya, sunnah-sunnah wudu, praktek wudu, kemudian dilanjutkan dengan sholat, dengan rukunnya, sunnah-sunnahnya, disambung dengan zikir. Yang kita inginkan adalah amalnya bagaimana. Semoga Allah SWT perbaiki amal kita sebagaimana Allah SWT perbaiki para sahabat Nabi yang senantiasa Allah SWT buat mereka disirami dengan ilmu-ilmu dari mulutnya Rasulullah SAW yang mulia, lidahnya Nabi yang mulia, sehingga sedikit demi sedikit yang tadinya preman sehingga jadi orang soleh, yang tadinya pemalas jadi mujahidin, para pejuang-pejuang agama, yang tadinya pelit jadi sangat dermawan, yang tadinya kafir justru malah menjadi orang yang paling bagus keislamannya dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Itu disebabkan karena kontinu, terus-menerus Nabi SAW berikan kepada mereka melalui Nabi, Allah berikan kepada mereka cucuran hidayah, ilmu yang bermanfaat. Dan tidak henti-hentinya untuk Nabi SAW memberikan teguran, nasihat, panduan, bimbingan yang sehingga melahirkan generasi-generasi yang patut untuk dibanggakan. Bahkan bukan hanya dibanggakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh umat. Dan
sahabat-sahabat Nabi SAW itu adalah hasil didikan Nabi SAW yang menjadi kebanggaan juga di hadapan seluruh sahabat-sahabat para nabi-nabi dan rasul. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ini itu bisa mengalahkan 12 Hawariyun, para kekasih-kekasih Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada apa-apanya. Bahkan dulu saat ketika Sayyidina Umar menjabat menjadi khalifah, itu ada orang datang namanya Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in, orang Yaman, namanya Abu Muslim. Lari pergi ke Madinah menemui Sayyidina Umar. Jadi cerita beliau, khalifah saya ini baru lari dari seorang yang mengaku nabi palsu, namanya Aswad Al-Ansi, Abul Aswad Al-Ansi. Jadi mengaku sebagai nabi, terus kemudian maksa agar saya ini disuruh mengakui kenabiannya. Jadi suatu ketika akhirnya saya dipanggil, cuma saya ini enggak mendengar. Ketika Abul Aswad tanya, kamu mengakui enggak kalau Nabi Muhammad itu Rasul dan utusan Allah? Ya, saya mengakui. Tapi ketika tanya, kalau saya utusan Allah bukan? Apa? Jadi kata Abu Muslim itu, apa? Dianggap ngeledek, dianggap menghina dan mengolok-olok. Kamu ngaku nggak kalau Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah? Iya, saya akui. Kalau saya utusan Allah bukan? Apa? Nggak kedengeran. Ya ima itu bukan karena beliau bohong, tapi memang Allah tidak izinkan telinganya untuk mendengar kata-kata kemusyrikan. Bukan karena beliau dusta ataupun pura-pura, enggak. Akhirnya karena sewot, karena marah, ini si Aswad Al-Ansi ini, sehingga dibakarlah Abu Muslim Al-Khawlani, diikat, kemudian dibakar, ternyata tidak mempan dibakar api, terus lari ke Madinah. Jadi kata Sayyidina Umar, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya, mempertemukan kami dengan orang yang Allah perlakukan seperti kekasihnya Khalil Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya kalau hitung-hitungan karomah, ternyata ada di antara umat Nabi, itu belum sahabat lagi, baru umatnya Nabi saja sudah ada yang memiliki karomah ataupun juga kelainan, kelebihan mirip seperti mukjizatnya seorang Rasul. Itu baru umatnya Nabi itu. Makanya Nabi Musa itu sangat ingin menjadi umatnya Rasul. Apatah lagi para sahabat yang mereka mendapatkan langsung jaminan dari Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Pertama kali yang mendapatkan kata kalian itu adalah generasi sahabat. Walaupun ulama tafsir katakan kalian di sana termasuk kita-kita seluruh umat Rasul sampai akhir zaman. Tapi yang pertama kali mendapatkan khitab panggilan kalian adalah umat terbaik itu adalah generasi para sahabat Nabi SAW. Dari mana didikan yang semacam itu? Dari mana mereka? Maaf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ba'atsallahu fil ummiyina rasula. Allah mengutus dari kalangan orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis seorang rasul. Jadi kebanyakan orang Arab saat ketika itu ummi, mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tanda kutip tidak berpendidikan. Menurut sekarang kita ini, menurut kacamata modern sekarang kita ini, mereka nggak berpendidikan. Tapi yang nggak berpendidikan ternyata sanggup untuk dididik oleh Rasulullah SAW karena terlampau mudahnya agama ini. Bahkan bagi orang yang betul-betul nggak bisa baca, nggak bisa nulis sekalipun, agama ini bisa diterima. Inna dina yusrun, Nabi bilang sesungguhnya agama ini mudah, yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit, karena bisa untuk diterima oleh semua kalangan, bahkan termasuk badui ataupun Arabi, Arab-Arab kampung sekalipun sanggup untuk memahami ajaran agama yang Nabi SAW ajarkan. Nah ini kita juga ingin meniru-niru, sehingga ngajinya kita, taklimnya kita, hadirnya kita di majelis ilmu itu bukan hanya semata-mata ya rutinitas, tapi juga dianggap keperluan. Untuk menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar itu perlu bersuhbah, bersahabat sama Nabi itu dari kecil.
Abu Bakar sama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sama Rasul itu dari kecil sudah bersahabat, berkawan. Jadi mendapat tarbiyah untuk menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar harus bersahabat dengan Nabi itu dari kecil. Kalau kita hitung-hitung berarti 23 tahun itu full bersama Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar itu. Selama masa Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Sedangkan kemudian untuk menjadi sahabat-sahabat yang lain, ada yang 6 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sayyidina Abu Hurairah itu hanya cukup bersahabat sama Nabi 5 tahunan, lebih kurang. 5 tahunan saja itu ternyata, atau 5 tahunan saja itu cukup untuk beliau menerima ataupun juga mendapatkan 5.000 hadis yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah SAW dan jadi sahabat paling banyak riwayatnya daripada Nabi. Jadi kita juga sama, kita inginkan agar bagaimana ada sedikit banyaklah perubahan yang kita dapati dengan perbedaan yang kita alami dari sebelum belajar dengan setelah belajar, sebelum ngaji dengan setelah ngaji. Oh makin paham, oh makin betul, ada perubahan amalnya, ada perubahan signifikan yang kelihatan. Ini yang kita harapkan begitu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Harus ada bedanya antara yang sudah tahu dengan yang belum tahu. Nah, ini kita inginkan sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, pembahasan zakat memang sangat amat kaitannya dieratkan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasul. Sangat amat erat sekali dikaitkan oleh Allah dan Rasul. Yaitu ketika Allah SWT perintahkan sholat, rata-rata kebanyakan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat juga memerintahkan untuk zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Pasti begitu. Kebanyakannya seperti itu. Ini maknanya tidak boleh dipisahkan sebagaimana pemahaman Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu saat ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, banyak orang-orang yang murtad. Tapi murtadnya tuh ada yang memang meninggalkan agama langsung, tapi ada juga yang murtadnya dengan tidak mengakui kewajiban zakat, murtad. Kalau orang nggak mau bayar zakat saja, itu nggak jadi, itu hanya berdosa, fasik. Tapi kalau dia bilang zakat itu tidak wajib, murtad. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini memerangi orang-orang yang nggak bayar zakat, baik memang karena dia mengingkari kewajiban zakat, ataupun juga karena mereka malas ataupun nggak mau, bakhil, pelit untuk mengeluarkan zakatnya. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar, kata beliau, inilah qataltu inilah uqatilu, saya pasti akan memerangi man farraqa baina sholati waz zakah, orang yang memisahkan antara zakat dan sholat dan zakat. Saya akan perangi mereka-mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sebab Allah perintahkannya antara sholat dan zakat ini seimbang. Sholat itu hubungan kita dengan Allah, zakat ini hubungan sosial kita dengan sesama kita. Dua-duanya harus seimbang. Dua-duanya, nggak bisa orang dikatakan soleh itu hanya rajin zikir, rajin ibadah, tapi pelit, bakhil, nggak mau bantu orang, nggak mau senyum, ataupun juga nggak mau ngasih nasihat kalau diperlukan, tidak mau kasih fikroh dan fikirannya ketika dibutuhkan, nggak mau ngasih tenaganya, nggak mau ngasih macam-macam. Apa yang mampu diberikan, itu namanya sosial. Itu tidak dikatakan soleh. Begitu juga sebaliknya. Orang yang rajin sodako, bantu orang, ramah sama siapapun, tetangga juga baik, tapi sholat enggak, zikir enggak, baca Quran enggak, ataupun juga amalan-amalan puasa juga enggak, ini juga enggak bisa dikatakan soleh. Jadi orang soleh itu menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri, beliau katakan yang namanya orang soleh itu adalah alladzi yu'addi haqqallah wa haqqal ibad, yang memang sudah yang memenuhi hak Allah dan hak hamba-hamba Allah, itu baru dianggap orang soleh. Nah, ini kita berusaha untuk jadi orang soleh, menyamakan ataupun juga menseimbangkan antara hubungan kita dengan Allah dengan kemarin sholatnya, zikirnya, wudhunya, ibadah kita, pun juga dengan ibadah sosial kita, yaitu dengan zakat, sedekah, infak, wakaf, dan semisalnya. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ini beliau mau memerangi, itu orang-orang yang merang ini mereka punya dalil, bukan gak punya dalil. Orang-orang yang gak mau bayar zakat, mereka bilang begini, kalau dulu ada nabi,
wajar kita bayar zakat karena ayat turunnya untuk Rasul. Khul min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka zakat. Yang disuruh ngambil tuh khul tuh Nabi. Ini kata mereka begitu. Jadi kalau sekarang nabinya udah nggak ada, berarti nggak ada yang disuruh perintah untuk ngambil. Kalau nggak ada yang suruh ngambil, berarti nggak ada yang wajib bayar. Nah ini kan berdalil ini dengan Quran ini kan gawat juga, ini kan terlalu alim, kadang-kadang memang susah juga, ini terlalu pinter. Akhirnya jadi Al-Quran itu dipakai untuk menghindari dari kewajiban. Karena khud di situ satu, hanya Rasul saja yang diperintahkan, bukan khuzu, ambillah oleh kalian semuanya, enggak. Hanya Nabi yang diperintahkan dalam ayat tersebut. Sehingga mereka punya dalil itu. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar mau memerangi, Sayyidina Umar ini nggak setuju. Atau Sayyidina Umar mau apa diperangi karena apa? Mereka mereka sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Mereka juga mengumandangkan azan. Artinya mereka masih Islam. Bukankah kamu pernah dengar Rasulullah bilang in umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah? Bukankah kamu pernah dengar bahwa Nabi katakan saya hanya diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau seandainya sudah mengucapkan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau seandainya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka itu sudah menjaga, mengamankan diri, darah dan hartanya daripada pedangku. Kata Nabi gitu. Kecuali dengan haknya Islam. Artinya dalam hak Islam ada kalau membunuh, kalau seandainya melakukan hal-hal yang perlu dibunuh, dia juga dibunuh. Seperti orang berzina, dia akan dirajam, yang sudah nikah, berzina, dirajam sampai mati. Itu namanya hakul Islam. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, wa min hakil Islam, dan ini juga diantaranya hakul Islam, yaitu orang yang tidak mau atau tidak lagi menganggap bahwa zakat itu wajib, itu namanya murtad, maka perlu juga diperangi. Sebagaimana orang yang tidak mengakui kewajiban sholat, nggak mengakui kewajiban puasa. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, ini pun juga memerangi mereka ini juga termasuk bagian daripada hakul Islam, hak agama kita. Nah, jadi dari situlah Sayyidina Umar setuju bahwa Sayyidina Abu Bakar akan ataupun juga mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Dan ulama ataupun para sahabat memang sepakat tidak ada yang paling faham dengan agama, dengan ilmu agama melebihi baginda Abu Bakar. Tidak ada yang lebih faham dengan agama ini melebihi di antara umat itu, di antara sahabat Nabi itu melebihi pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Walaupun hadis yang direwetkan sedikit karena memang 2 tahun saja beliau hidup, kemudian meninggal dunia selepas Rasulullah SAW wafat. Jadi maknanya nggak punya kesempatan banyak untuk meriwayatkan hadis yang walaupun mungkin beliau juga tidak banyak memberikan fatwa-fatwa khusus sebagaimana sahabat-sahabat lain, tetapi diakui bahwa kealiman dan keilmuan baginda Abu Bakar itulah yang melayakkan beliau dipimpin atau disuruh oleh Nabi menjadi imam ketika Rasulullah sedang sakit. Rasulullah nggak suruh karena suara yang bagus. Jadi imam itu bukan karena suaranya, jadi imam itu bukan karena imamannya segede alaihim, ataupun juga karena apanya, bukan, tapi karena keilmuannya. Buktinya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam pengganti Nabi ketika Nabi sakit. Rasulullah nggak suruh Abdullah bin Mas'ud yang padahal lebih hafiz Quran, maksudnya yang terkenal hafiz Quran, nggak menyuruh Salim Maula Huzaifah, itu juga nggak disuruh. Semua orang hafiz Quran nggak disuruh sama Nabi, justru yang disuruh adalah baginda Abu Bakar. Walaupun baginda Abu Bakar juga hafiz Quran, diriwayatkan seperti itu. Kembali, jadi zakat ini tidak boleh dipisahkan antara sholat dengan zakat, sebagaimana tidak boleh dipisahkan antara taat kepada Allah, taat kepada ibu. Tidak boleh dipisahkan juga antara satu, tidak boleh memisahkan antara sholat dan zakat. 2, tidak boleh memisahkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Yang ketiga ini Sayyidina Abdul Abbas bilang apa? Saya lupa nih. Tidak boleh memisahkan sebagaimana tidak boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lupa. Jadi ada yang ketiga,
perkara yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan kawannya atau dengan pasangannya, ini tidak boleh terpisahkan. Maka saat ketika kita berbicara tentang zakat, kita harus pahami bahwa zakat itu nggak perlu beban, karena zakat itu sendiri adalah kotoran dari harta kita. Makanya dulu ketika Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi itu lagi makan korma. Kormanya korma zakat. Jadi jatuh, satu korma itu jatuh, korma zakat itu jatuh, lagi di bawah jatuh, terus kemudian beliau ambil. Cucu Nabi ini kan. Terus ketika dimakan, Rasulullah tahu makan kurma zakat, maka Rasulullah suruh nah gitu lebih kurang, keluarin. Amma ta'lam, Hasan kamu nggak tahu anna shadaqah la tahillu li Muhammad wa li ali Muhammad? Kamu nggak tahukah bahwa sedekah zakat itu tidak halal bagi Muhammad, maksudnya bagi Rasul dan keluarga Rasul? Tidak halal untuk makan zakat, nggak boleh. Para habaib itu mestinya tidak boleh menerima zakat kecuali ikut pendapat yang kedua. Tapi secara umum atau asalnya mereka tidak boleh. Kata Nabi, sebab fa innaha min wasakhin nas, karena zakat itu adalah kotoran manusia, maksudnya kotoran harta. Nah, sebab kalau seandainya kita beranggap bahwa zakat itu adalah kotoran, sama aja kayak kita buang air besar. Mana di antara kita yang terpaksa buang air besar tuh terpaksa gitu, berat kayaknya, sayang nih baru makan Pizza Hut atau makan kebab misalnya, sehingga kayaknya sayang banget ini energinya ataupun juga mahalnya, sehingga ditahan-tahan. Apa yang terjadi? Kalau semakin ditahan, satu sakit, yang lebih parah kalau sampai tersumbat, terus kemudian jadi bukan batu ginjal lagi, batu marun atau batu marmer atau batu apa, sehingga jadi nggak bisa lagi buang air besar, maka yang ada justru lebih besar lagi biayanya. Mungkin tadi karena sayang lah, ini makanan beli mahal-mahal, burger apalah ataupun kebab apa langsung dari Turkinya langsung misalnya, terus kemudian mahal sehingga nggak mau dikeluarin karena mahalnya. Tapi gara-gara dia tahan, justru biaya dokternya lebih mahal, biaya rumah sakitnya lebih mahal. Begitulah lebih kurang kalau orang yang nahan-nahan zakat. Ya kalau kita yang mungkin yang nggak punya duit sih nggak ngelihat, masa zakat susah. Iya, karena duitnya juga cuma sedikit, zakatnya paling cuma 25.000 tuh udah syukur. Tapi kalau seandainya orang-orang yang punya 1M, 2M, 1M kalau 2,5% saja udah 25 juta. 25 juta bisa umroh. Jadi daripada dikeluarin buat zakat, kan mendingan buat umroh, nanti minta-minta ampun sama Allah di depan Ka'bah. Mana bisa? Jadi mau ngakalin kalau misalnya 25 juta langsung dikasih gitu, kayaknya berat. Bukannya nggak berat, makanya ada yang mau sedekah tuh nggak usah ngelihat duit, saking takutnya terpesona lah, begitu lebih kurang. Ada yang begitu ya, yang dia punya metode. Orang kaya, dia kalau mau nyumbang masjid apa segala macam, nggak mau ngelihat duitnya tuh, nggak mau lihat, takut sayang, takut besar, saking besarnya. Kita mungkin nggak membayangkan seperti itu, tapi kalau sampai 10M, 250 juta keluar sebagai zakat, luar biasa. Kawin lagi bapak-bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kadang-kadang perhitungannya itu yang seperti itu. Nah, karena ditahan-tahan, zakatnya itu ditahan-tahan. Nanti aja lah, nantilah, ntar lah, ini masih ada keperluan apa segala macam, buat diputar dulu lagi, macam-macam dah. Akhirnya malah justru Allah berikan musibah yang menguras habis lebih banyak daripada sekedar wajibnya zakat yang diwajibkan. Mungkin tadinya cuma 25 juta, gara-gara dia tahan kena penyakit jantung habis 125 juta, ataupun juga tabrakan kah, atau kebakaran rukonya, atau macam-macam, naudzubillah min dzalik. Allah kuasa, karena apa? Nahan kotoran. Jadi jangan sampai udah plong aja. Kalau zakat itu udah bicara zakat, bicara kotoran lah lebih kurang. Jadi nggak perlu disayang-sayang. Kalau memang perlu diukur atau perlu dihitung, hitung. Kalau misalnya takut kurang, lebihin, nggak perlu sampai dikhawatirkan, karena itu bagaimanapun adalah kotoran harta kita. Makanya kata Allah, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Itu zakat itu akan mensucikan mereka
dan membersihkan rohani mereka daripada sifat bakhil, daripada sifat pelit. Ada ulama yang nggak pernah zakat, namanya Sayyidina Abdullah bin Ibnul Mubarak. Ini nggak pernah zakat, luar biasa, padahal penghasilannya kalau dihitung-hitung duit kita dulu, Syekhuna pernah menghitung 16 miliar setahun. Penghasilannya ulama tapi bisnismen juga, nah, kan keren begitu kan, jadi nggak ngarep amplop apa segala macam kan. Nah ini akhirnya Sayyidina Abdul bin Mubarak ini tapi nggak pernah bayar zakat. Punya pikir, oh ternyata beliau setiap kali dapat keuntungan itu langsung keluar sepertiga, 30%, bukan 2,5%, 30%. 30% untuk para ulama dan juga para santri, 30% untuk jihad fisabilillah, 30% sisanya buat keperluan pribadi beliau dan buat putar modal lagi. Jadi baginya langsung 3. Jelas kalau begitu nggak perlu zakat, karena udah melebihi zakatnya. Kalau zakat kan nunggu setahun sekali, ini nggak setahun sekali, setiap pokoknya dapat keuntungan udah cukup, langsung bagi tiga. Itu yang buat beliau nggak miskin-miskin lah, itu lebih kurang itu. Sayyidina Abdullah Ibnul Mubarak. Terus kemudian kita masuk dalam pembahasan ya. Zakat definisinya adalah penyucian. Memang zakah menyucikan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya. Zakah itu artinya mensucikan. Jadi satu. Yang kedua, zakat bisa diartikan pengembangan. Zakah yazku itu artinya berkembang, tumbuh. Sehingga harta yang dizakati itu satu suci, yang kedua berkembang. Seperti kita membersihkan benalu. Kalau benalunya dibiarkan, kita punya pohon segede apapun, kalau benalunya nggak dibenerin, nggak dibersihkan, ya habis, kering. Mau kasih pupuk kayak apa, kalau benalunya nggak dihilangin, tetap dia nggak berbuah dengan bagus. Begitu juga ketika zakat. Jadi ketika zakat sudah plong, sudah dibersihkan, maka dia akan bertumbuh dan berkembang. Secara istilah, zakat itu harta, mengeluarkan harta tertentu, nggak semua harta. Jadi tenang saja. Kemudian dua, caranya juga tertentu, ada hitungannya. Yang ketiga, ada niat tertentu. Yang keempat juga golongan penerimanya tertentu. Semuanya ada ketentuannya, mulai dari hartanya, mulai dari caranya, niatnya, dan penerimanya. 4 ini akan dibahas di dalam pembahasan mengenai masalah zakat. Kemudian siapa saja yang wajib untuk zakat? Yang pertama Islam, orang Islam. Berarti orang non muslim enggak wajib zakat. Kecuali murtad. Orang murtad, dia kalau sudah keluar dari Islam, selama dia mengalami masa kafir, selama itu juga zakatnya terhitung. Tapi dia enggak sah bayar langsung ketika dia masih kafir. Paham ya? Jadi kapan bayarnya? Nanti ketika dia masuk Islam kembali, maka dihitung hutang-hutang zakatnya selama dia menjadi kafir. Nah ini bedanya. Bedanya kafir asli sama murtad. Kalau murtad, selama masa kafirnya wajib menunaikan semua kewajiban. Sholatnya wajib, puasanya wajib, yang selama tertangguhkan itu, dengan zakatnya wajib. Tapi kalau kafir asli, dia Nasrani baru masuk Islam, itu nggak wajib apa-apa, bersih dosa. Kalau murtad untuk sebagai penebusan dosanya dia, karena murtad itu adalah syarru anwa'il kufur. Murtad itu adalah seburuk-buruknya jenis-jenis kekafiran, murtad ini. Maka ketika dia balik untuk menebus ini, masa dia murtad itu meninggalkan Allah, kan nggak setia sama Allah kan, murtad itu kan ngibulin Allah tuh, murtad itu kan gitu. Maka dia wajib untuk mengqadha ataupun membayar semua kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad. Yang kedua merdeka. Ini sekarang kita semua udah merdeka. Nggak ada yang hamba saya tuh nggak ada sekarang. Tapi ada kemungkinan nantinya akan ada di zaman Imam Mahdi. Setelah ada perang yang betul-betul perang atas nama agama ya. Perang atas nama agama, bukan atas nama wilayah, bukan atas nama harta ataupun juga ideologi ataupun apapun, ini atas nama agama. Jadi saat ketika Islam itu memberlakukan adanya hamba sahaya, tapi Islam sendiri juga mentarget, memotivasi betul untuk sebanyak-banyaknya kita memerdekakan hamba-hamba sahaya. Di lain sisi,
Hukum dalam Islam tidak langsung merubah budaya yang ada. Apalagi yang namanya hamba sahaya ini udah berabad-abad silam. Bahkan bukan hanya di Arab, di mana-mana di negara manapun dahulu kalau kalah perang itu pasti akan jadi hamba sahaya, itu udah pasti. Apalagi di Arab juga begitu, sudah berabad-abad lamanya. Jadi ketika Islam ini datang, hukum perhamba sahayaannya itu tidak dihilangkan. Kenapa? Satu, agar tidak ada konfrontasi langsung dengan ada pertentangan langsung dengan agama, dengan budaya setempat. Satu. Yang kedua, dalam Islam perhamba sahayaan itu adalah sarana untuk dakwah dan ngajar. Nah, ini penting. Dulu hamba-hamba sahaya itu rata-rata hamba-hamba sahayanya para sahabat setelah tuannya mati mereka jadi ulama. Itu hebatnya. Pembantu sekarang, tuannya mati, dia nyari kerjaan jadi pembantu juga. Lebih kurang lah. Kan beda ini kan? Jadi maksudnya bukan salah jadi pembantu itu bukan salah. Bagus saja. Cuma harus juga kita ada kepedulian kepada orang-orang yang berkhidmat kepada kita, bukan hanya peduli ekonominya, tapi juga peduli keilmuannya. Misalnya bapak-bapak ada pembantu di rumah. Ini dia bisa baca Quran nggak? Sholatnya gimana? Itu maksud saya, dikasih kesempatan nggak untuk juga mengaji? Anggap mereka juga keluarga. Contohnya Sayyidina Ikrimah. Dulu Ikrimah ini hamba sahayanya Abdullah bin Abbas. Sampai untuk ngaji itu diikat di tiang. Maksudnya dicekokin hadis lah begitu, lebih kurang sama tafsir kan, ahli tafsir kan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupunya Nabi, punya pembantu namanya Ikrimah, laki-laki. Terus diikat di tiang. Pokoknya ente ngaji, itu di rantai itu di ngajiin gitu. Masuk nggak masuk pokoknya. Akhirnya setelah beliau nggak ada, Abdullah bin Abbas ini nggak ada, ini Sayyidina Ikrimah ini jadi ulama, ahli tafsir. Nah, makanya ada qala Ikrimah itu. Dulu ada Sayyidina Umar punya hamba namanya Zaid bin Aslam. Nah, itu juga sama. Zaid bin Aslam ini setelah Sayyidina Umar meninggal jadi ulama. Sampai Sayyiduna Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi itu, anaknya Sayyidina Husain, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, itu ngaji sama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam itu Al-Khattabi. Al-Khattabi itu bukan keturunan Sayyidina Umar, tapi mantan hamba sayanya Sayyidina Umar. Nah, itu pakai marga Al-Khattabi itu. Maka marga itu kadang ada yang memang keturunan, ada yang karena maula, dia mantan tuannya. Boleh pakai itu. Itu dulu. Nah, Sayyidina Zaid bin Aslam ini sampai jadi gurunya siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu cicitnya Rasul. Sampai orang-orang bilang begini, Ali, ya Tuan, Sayyid, ini kan cucunya Nabi mulia. Itu kan Zaid bin Aslam mantan hamba sahaya. Walaupun lebih tua ya, tapi kan mantan hamba sahaya. Dia ya orang biasa lah, lebih kurang lah, orang awam misalnya. Orang strata rendah. Kenapa datang ke sana buat ngaji? Emang nggak ada sayyid-sayyid yang lain ataupun juga orang-orang tokoh-tokoh yang lain buat kita ngaji, buat kamu ngaji. Jadi kata beliau, al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Adabnya kepada ilmu itu saya datang, walaupun dia itu mantan hamba sahaya, walaupun dia itu miskin, walaupun dia datang kepada ulama, bukan datengin. Gitu, itu adabnya seperti itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini cicitnya Nabi itu begitu. Nah, Zaid bin Aslam. Jadi memang mantan hamba saya itu jadi ulama. Jadi maksudnya adalah jangan sampai kita memandang sinis kepada hukum hakam hamba sahaya yang diberlakukan dalam Islam. Itu maksud saya. Jadi kita punya jawaban. Salah satunya tujuannya adalah untuk mereka itu mendapatkan pengajaran Islam. Di lain sisi, Islam sangat amat memotivasi memerdekakan hamba saya sebanyak-banyaknya. Lihat saja kafarat-kafarat, tebusan-tebusan, semuanya pakai memerdekakan hamba. Berjima di siang bulan hari Ramadan untuk menebus dirinya dari dosa. Berjima di siang hari bulan Ramadan, batal. Buat bayar kafaratnya apa? Memerdekakan hamba. Kalau nggak bisa, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi merdekakan hamba dulu. Orang yang melanggar sumpah, bayarnya apa lagi? Hamba lagi. Orang yang melakukan zihar, banyak sekali.
Hampir semua kafarat itu penebusan dosa justru dengan memerdekakan hamba. Jadi di lain sisi Islam sangat menunjukkan keinginannya untuk memerdekakan, tapi juga strategi dalam dakwah penting. Di lain sisi juga adalah untuk merangkul mereka-mereka yang jadi hamba ini agar boleh bisa mendapatkan pengajaran Islam. Kemudian yang ketiga, wajib zakat itu jelas orang yang memiliki harta. Kalau ada harta yang kepemilikannya tidak jelas, itu di situ ada bukan harta bersama, itu yang Anda sebut ya. Nah, harta bersama itu ada tulisannya, ada keterangannya nggak? Belum. Tambahkan harta bersama seperti wakaf. Yang saya maksud itu seperti wakaf. Bukan harta bersama. Jadi kalau harta bersama seperti wakaf itu tidak diwajibkan zakat. Misalnya ini wakaf untuk seperti wakaf masjid yang paling mudah. Wakaf masjid, masjidnya punya pemasukan apa segala macam. Masjid nggak wajib bayar zakat karena dia enggak punya orang tertentu, nggak punya pemilik tertentu. Gitu. Beda halnya kalau wakafnya wakaf tertentu. Kalau wakafnya wakaf memang kepada satu orang tertentu jelas pemiliknya, ya wajib bayar zakat. Tapi kalau seandainya nggak jelas kepemilikannya, harta bersama tuh harta yang ini pokoknya rumah ini untuk seluruh orang-orang miskin di kampung apa ini? Ini Babakan Madang misalnya. Buat semua siapa saja orang-orang miskin, pokoknya ini wakaf rumah ini untuk orang-orang miskin atau anak-anak yatim di Babakan Madang. Terserah nantinya rumah itu kan bisa disewakan. Hasilnya itu akan dibagikan kepada orang miskin. Boleh begitu. Boleh juga memang untuk penampungan orang-orang miskin yang nggak punya rumah. Silakan, itu juga boleh. Paham? Karena memang untuk apakah wajib dizakati? Enggak, karena kepemilikannya nggak jelas. Orang-orang miskin semuanya. Jadi memiliki bersama gitu. Orang-orang miskin itu memiliki bersama rumah yang diwakafkan yang berkenaan. Yang keempat, kepemilikan harta sempurna terhadap harta. Kepemilikan sempurna terhadap harta. Kepemilikan sempurna itu berarti ada orang yang hartanya itu nggak dimiliki secara sempurna. Yang wajib dizakat itu kalau hartanya dimiliki dengan secara sempurna. Berarti kalau belum sempurna dimiliki itu belum dizakati. Contoh, misalnya seseorang ini beli kambing misalnya. Beli kambing dalam 40 ekor. Tapi kambing tersebut belum diserahkan. Belinya udah, duitnya udah, tapi kambingnya belum diserahin lagi. Mungkin mungkin ditahan atau seperti apalah, mungkin dibelah, kalau memang diserahkannya itu nggak diserahkannya memang permintaan pembeli, ini saya hanya beli tapi kamu merawatkan, itu sudah milik sempurna. Tapi kalau beli dari penjualnya memang belum menyerahkan, paham ya? Akadnya udah, duitnya udah ada DP-nya, tapi belum ada diserah-serahkan sampai akhirnya 1 tahun. Contoh gitu, nggak diserahkan sama penjualnya. Alasan inilah, alasan itu macam-macam. Setahun nggak diserahkan. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat kambing? Kambing kalau udah 40 ekor kambing, wajib zakat satu ekor kambing. Wajib nggak dizakati? Tidak. Karena kepemilikan si pembeli belum sempurna kepada kambing. Tahu dari mana? Sebab kalau seandainya pembeli ini mau membatalkan, masih bisa. Dia belum bisa menjual kembali. Barang yang belum kita terima, belum bisa kita jual kembali. Paham ini ya? Perlu dipahami. Yang kelima, yakin keberadaan pemilik harta. Memang pemilik hartanya sudah ada. Catatan. Anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan harta. Yang enggak wajib mengeluarkan harta itu kalau belum yakin ada atau tidak pemilik hartanya. Gimana contohnya? Janin. Ada orang, misalnya ada saya misalnya ngasih wasiat. Nanti kalau saya mati, tolong harta saya itu misalnya bentuk apalah apa saja, misalnya duit kah, emas misalnya. Kasih kepada janinnya anak yang bakal dilahirkan oleh fulanah yang akan dilahirkan oleh fulanah, ibu-ibu. Saya mau ngasih
duit, mau ngasih emas kepada anak yang berkenaan. Si anaknya si ibu itu. Tapi si ibu itu belum nikah lagi. Saya mewasiatkan itu, ketika saya mati, si ibunya aja belum nikah. Paham ini ya kan? Wasiat saya itu tetap harus dijalankan. Nanti ketika dia udah nikah, punya anak, dia dapat harta yang saya beri, yang saya wasiatkan. Tetap dapat. Cuma si anak enggak wajib dizakati. Kan ini hartanya masih tergantung-gantung kan? Nunggu nih anak nih kan, lahir dulu kan? Ini enggak wajib dizakati. Kenapa? Karena belum ada. Belum yakin ada. Begitu juga janin. Kalau dulu janin belum bisa dipastikan ini hidup kah atau enggak hidup. Ngasihnya saat ketika umur masih 1 bulan, 2 bulan. Masih belum pasti hidup. Ya kan? Maka ini tidak wajib dizakati. Harta yang diberikan kepada janin seperti ini tidak wajib dizakati. Karena yang wajib dizakati itu kalau yakin ada pemiliknya sudah ada. Beda hanya kalau janin sudah di atas 4 bulan. Janin udah di atas 6 bulan, pasti ada. Karena 6 bulan itu minimal masa hamil. Jadi pasti lahir. Walaupun lahirnya itu keguguran, tetap itu dianggap orang. Tetap itu punya si janin. Akan jadi warisannya si janin nanti kalau janinnya meninggal. Yang jelas kepemilikannya yakin ada. Nah sekarang, kalau anak kecil orang gila, ini tidak ada, dia wajib tetap zakat. Tidak ada syarat wajib zakat harus berakal. Nggak ada. Tidak ada syarat wajib zakat harus balik. Jadi maknanya hartanya anak kecil dapat warisan misalnya. Ini misalnya, wajib nggak dizakati? Bocahnya yang punya warisan masih kecil, tetap wajib dizakati. Makanya Nabi pesan sama aulia, sama orang-orang yang mengurus anak yatim, hendaknya hartanya atau warisannya si anak yatim itu dibisniskan. Fatamawal, diputar. Hatta la ta'kulahu shadaqah, agar tidak habis dimakan zakat. Jadi dia nanti setahun 2,5% kurang, 2,5% kurang terus kan, dia akan berkurang. Jadi nanti kata Nabi takut dimakan sedekah. Itu syarat wajibnya. Yang berikutnya adalah zakat fitrah. Ini sudah sudah lewat memang Ramadan, tapi ini untuk kita mengulang saja mereview. Nanti pertanyaan seputar zakat silakan ditanyakan di sesi tanya jawab gitu ya. Untuk zakat fitrah sekarang. Ada zakat tuh ada zakat fitrah atau zakat fitri, yaitu zakat makanan asalnya, ada zakat mal, zakat harta. Untuk zakat fitrah syarat wajibnya sebelah kanan dulu. Islam seperti tadi penjelasannya, merdeka dan memiliki makanan pokok yang mencukupi sehari semalam di hari raya Idul Fitri. Lebih dari keperluan pokok dirinya, orang yang wajib dinafkahi, hutang, tempat tinggal, serta pembantu. Begini, kadar untuk di nisabnya zakat fitrah itu sangat amat kecil. Hampir setiap orang wajib zakat fitrah. Kenapa bisa gitu? Karena kadar minimal nisabnya kecil banget. Yang penting dia punya makanan pokok, misalnya beras sekarang. Dia punya beras, sehari itu dia makan dengan keluarga berapa liter? 5, 6, 10, mungkin 3 liter, 5 liter misalnya. Dia punya 5 liter setengah di hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Dari 1 Syawal itu dia punya 5 liter setengah. Karena dia udah cukup buat dirinya, ada lebih setengah liter kan? Yang buat dirinya sendiri itu sehari semalam tuh dengan dia dan keluarga yang wajib dinafkahi 5 liter. 5 liter setengah, yang setengahnya wajib dizakat fitrahi. Walaupun nggak sampai 3,5 liter, iya walaupun nggak sampai. Dia mampunya setengah liter, tapi wajib dizakati. Yang penting dia sudah bisa makan sehari semalam itu saja. Jadi sangat kecil. Zakat fitrah ini tujuannya untuk mendidik para orang-orang, seluruh orang Islam, biar juga ada sifat pemurah. Mendidik agar tidak semata-mata mau jadi tangan di bawah. Mendidik hanya bukan semata-mata puas dengan menerima, tapi juga mendidik jiwa sosial biar juga ngasih. Ini kadang-kadang ada targiban.
targiban untuk sodakoh, tapi di lain sisi kita juga harus menyampaikan apa mudorot orang sering minta-minta atau berharap kepada makhluk. Di lain sisi kita harus memotivasi orang untuk banyak sedekah, tapi di lain sisi juga kita juga jangan sampai lalai atau jangan sampai lupa bahwa ada banyak hadis-hadis yang mengancam bagaimana orang yang minta-minta, ngemis, atau berharap pada orang lain, berpangku tangan. Ini juga penting juga disampaikan, sehingga seimbang, balance. Orang miskinnya jaga diri, orang kayanya nggak pelit. Ini baru Islam. Jadi dua-duanya itu memang dibahas. Orang yang mampunya dituntut untuk banyak membantu. Orang miskinnya dituntut untuk ta'afuf, menjaga diri, nggak minta-minta, ngeluh lah, ngadu sana sini lah, apa macam-macam, berharap pada makhluk itu enggak. Nah ini penting untuk dikenain dua-duanya. Nah ini satu caranya adalah dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Masalah nanti ternyata dia udah bayar pakai berasnya dia, terus dia sendiri dapat lagi dari masjid atau dari DKM, boleh, nggak jadi masalah, gitu ya. Yang penting dia sudah menunaikan kewajibannya. Nah ini diwajibkannya itu orang untuk dirinya wajib dinafkahi, hutangnya. Kenapa ada hutang? Artinya zakat fitrah itu tidak mengurangi atau harus lebih dari utangnya. Misal gini, untuk beli beras sehari semalam itu 5 liter. 5 liter perlu berapa uangnya? 50.000. Ya oke, 50.000 misalnya ya. 50.000 dia punya 70.000. Secara hukum dia wajib 20.000-nya di zakati. Tapi di lain sisi dia punya utang sama tetangganya 20.000 misalnya. Maka dia nggak wajib zakat, dia wajib bayar hutangnya dulu gitu. Jadi zakat fitrah itu kalau lebih dari utangnya, lebih dari uang kontrakan rumahnya atau cicilan rumahnya, dan lebih dari pembantu yang layak. Artinya kalau dia biasa pakai pembantu, kalau saya zakat fitrahin nanti saya nggak bisa bayar pembantu misalnya gitu. Maka dia lebih dahulukan pembantunya. Karena zakat fitrah nggak wajib. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan di sini saya tulisnya 1/2,7. Cuma pemerintah Menteri Agama sudah menentukan 2,5 udah cukup. 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu sudah mencukupi. Harus dari makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di kota tersebut. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kita yang ada di Indonesia pakai uang, dan di negara mana-mana, Malaysia, Brunei, Singapura, itu semuanya pakai duit, pakai uang yang disamakan atau dikonversikan dari beras. Bagusnya, baiknya kita kalau mau pakai uang senilai gandum, gitu ya. Bagusnya senilai gandum. Seperti ikut mazhab Hanafi sekalian dengan mazhab Hanafi senilai gandum. Tapi kalau ya 50.000 lah, lebih kurang. Tapi kalau seandainya ikut pemerintah yang menghargakan uang beras dengan harga beras, itu sudah mencukupi. Karena memang banyak fatwa-fatwa negara, baik bukan hanya di Indonesia, itu juga mendukung bahwa beras ataupun juga makanan pokok kita bisa dijadikan harga untuk zakat fitrah. Terus kemudian waktu mengeluarkannya, waktu wajib. Seseorang yang hidup, wajibnya itu kalau dia hidup dengan memenuhi syarat wajib zakat, yaitu Islam merdeka, pada saat matahari terbenam di malam hari raya Idul Fitri. Kalau dia sempat menemui matahari terbenam malam takbiran, wajib zakat fitrah. Kalau sebelum maghrib malam takbiran meninggal, nggak wajib bayar, nggak wajib dizakatin mayitnya. Kalau meninggalnya habis azan maghrib, wajib, karena menemui matahari terbenam. Begitu juga bayi yang baru lahir. Kalau lahirnya sebelum maghrib, wajib langsung dizakat fitrahi. Kalau bayi yang lahirnya setelah maghrib, nggak wajib dizakati, karena tidak menemui matahari terbenam di malam takbiran, malam Idul Fitri. Kemudian waktu sunnahnya, utamanya, tapi ini jarang banget ada yang mau mengamalkan. Yang utama itu justru ketika hari raya Idul Fitri sebelum sholat.
bayarnya. Cuman kan DKM, oh ntar repot apa sih, pasti begitu kan ya kan, jadi dipercepat. Jadi masalah, cuma afdolnya yang paling utama Nabi itu gitu. Jadi sekalian sholat, sekalian bawa makanan. Jadi mampir, baru pergi ke tempat sholat. Itu yang Nabi lakukan tuh yang begitu. Makanya kata ulama itu paling afdol, gitu ya. Wah, ini ternyata bukan apa ya? Bukan hanya omong kosong. Anak punya sohib, anak punya kawan, dia ini memang maunya zakat fitrah itu pakai beras, dan Allah perlihatkan manfaatnya, gitu ya. Selain kan orang kebanyakan kan melihat manfaat umum kebanyakan orang yang paling mudah tuh pakai duit, gitu kan, dan lebih manfaat untuk orang miskin ya pakai duit, dia bisa pakai bukan hanya buat beras, gitu kan. Tapi dia pribadi mau ngambil yang pendapat hati-hati, pakai beras aja. Saya pribadi kalau zakat ya beras ya duit juga, dua-duanya. Jadi ketika itu pas lagi mau ngamalkan ini dia, habis subuh keluar rumah mau ngasih zakat. Jadi bener-bener mau ngamalin waktu yang utama itu setelah subuh, sebelum sholat id. Keluar rumah, datengin seorang janda. Janda ini nangis didatengin. Punya anak 1. Terus nangis kenapa, Bu? Karena saya nggak punya beras sama sekali di hari raya Idul Fitri. Kok bisa gitu? Emang nggak dapat dari masjid? Dapat, tapi dapatnya duit. Pas lagi dapat duit, si anak pengen punya sepatu baru. Dibeliinlah sepatu, habis duitnya, dapat cuma 100.000. Dipakai buat beli baju anak baru daripada dia nangis. Akhirnya Idul Fitri nggak punya beras. Allah karim. Jadi ada manfaatnya itu. Jadi ketika memang karena pakai duit dia pakai buat macam-macam, nggak pakai buat makan. Akhirnya ketika itu ya sama anak punya sahib sama teman anak diambilin ketupat apa segala macam, beras dikasih, terus ambilin dari rumah ketupat, sayur dan sebagainya. Artinya ada memang berlaku ini, ada manfaatnya. Ada orang-orang yang memang seperti itu. Ketika hari raya Idul Fitri justru nggak punya makanan. Terus kemudian waktu mubah, boleh kita bayar zakat fitrah dari sejak awal bulan Ramadan. Malam pertama maghribnya itu sudah bisa bayar zakat fitrah. Makruh antara takbiratul ihram sholat id, imam sholat id sampai terbenam matahari maghrib id. Berarti masih bisa, masih. Jadi kalau tadi sunahnya abdolnya sebelum berangkat sholat id. Kalau imam udah takbir takbiratul ihram, maka dia makruh mengeluarkan zakat fitrah. Setelah itu tuh hukumnya makruh. Sampai maghrib tuh makruh, tapi masih bisa. Kecuali kalau keadaan tertentu, misalnya nungguin orang fakir yang lebih fakir atau keluarganya yang mau datang yang fakir, lebih afdol dia ngasih ke keluarga yang nggak wajib dia nafkahi ya. Misalnya ngasih ke abang, ke adik, ke om, kemana yang lebih fakir, yang lebih memerlukan, membutuhkan. Maka dia tunggu sampai habis sholat Idul Fitri baru datang. Ini nggak makruh karena dia memberi kepada yang lebih afdol. Itu boleh. Tapi kalau biasa secara umum hukumnya makruh menunda pengeluaran zakat setelah sholat id. Kemudian waktu haram setelah terbenam matahari. Haram ini sebelum matahari hari raya Idul Fitri, kecuali jika ada uzur. Tapi tetap wajib diqadha. Jatuhnya Nabi bilang itu sedekah. Bukan lagi zakat fitrah, tapi itu jatuhnya juga qadha zakat fitrah. Kecuali kalau ada uzur. Contoh uzurnya seperti menunggu harta yang atau belum menemukan mustahik. Di kampungnya enggak ada yang miskin. Wah, itu impian sekali itu kan. Nggak ada yang fakir, nggak ada yang utang tuh nggak ada, semuanya pengen ngasih zakat semuanya. Kata Nabi nanti di akhir zaman kayak gitu. Makanya suruh cepat-cepat sedekah karena sebelum kata Nabi qabla ayyatiya yaum, sebelum datang nanti ada hari di mana orang mau ngasih zakat, mau ngasih infak nggak ada yang mau nerima. Justru mereka juga ingin mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Kata Nabi seperti itu. Dah, cukup? Ada 2 ya? Tanya jawab ya, silakan. Untuk yang catatannya itu Bapak bisa bayar sendiri, bisa baca sendiri di bawahnya itu, silakan nanti yang nggak paham bisa ditanya. Catatan tentang zakat fitrah. Boleh tanya tentang seputar ini materi atau di luar materi juga dipersilakan.